perhatikan foto orang-orang ini. Menurut lu, siapa yang paling tampan di antara mereka? Orang bijak mengatakan, don't judge book from the cover. Pepatah itu sangat berarti buat kita semua, agar kita harus selalu ekstra hati-hati dalam berteman, dalam pergaulan, dan dalam bersosialisasi. Orang-orang ini adalah monster di masa lalu yang mungkin lu berpikir dia nggak akan melakukan hal yang sekeji itu. Apa gue bilang keji? Simak terus video ini. Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Salam kenal, gue Ismail. Buat yang baru bergabung, silahkan klik subscribe, like, dan juga klik notifikasinya agar lo tahu cerita apa lagi yang akan gue spill di next video. Di video kali ini gue akan ngebahas 5 pembunuh berantai paling tampan dan paling sadis yang pernah ada. Jangan kemana-mana dulu, pantengin terus channel ini. Yang pertama, Charles Sobhraj, pemangsa backpacker di Thailand hingga Nepal. Charles Sobhraj adalah seorang pembunuh berantai, penipu, dan pencuri. Para korbannya adalah turis barat yang melakukan perjalanan di jalur hippie Asia Selatan selama tahun 1970-an. Dia dikenal sebagai pembunuh bikini karena pakaian yang dikenakan dari beberapa korbannya yang ditemukan oleh polisi. Saking licinnya si Sobhraj ini, aparat kepolisian pun sangat sulit untuk menangkapnya. Dikarenakan kemampuannya yang seperti ular dapat menghindari deteksi pihak kepolisian. Sobhraj diperkirakan membunuh sedikitnya 20 turis di Asia Selatan dan Tenggara, termasuk 14 turis di Thailand. Di India, Sobhraj membiayai gaya hidupnya dengan menyamar sebagai penjual permata atau pengedar narkoba untuk membuat para turis yang dia tipu bangga berteman dengan si Sobhraj ini. Di India, Sobhraj bertemu dengan Marie-Andre Leclerc dari Levi's, Quebec. Seorang turis yang mencari petualangan. Dia didominasi oleh Sobhraj. Marie-Andre Leclerc ini menjadi pengikutnya yang paling setia. Saking setianya si Marie, dia selalu menutup mata terhadap kejahatannya si Sobhraj. Sobhraj mengumpulkan pengikut dengan mendapatkan kesetiaan dari setiap turis yang dia temui. Tipikal penipuan yang dilakukan Sobhraj adalah membantu targetnya keluar dari situasi yang sangat sulit. Misalkan ada turis mendapat masalah di suatu negara. Nah, si Sobhraj inilah yang berperan dan bisa membantu masalah yang sedang dihadapi turis tersebut. Tapi dia membantu dengan cara dia yang sangat licik. Dan ironisnya, si Sobhraj ini selalu bisa mendapatkan jalan keluar buat turis yang sedang ada masalah tersebut. Akhirnya membuat orang berpikir doi ini adalah jalan keluar dari setiap masalah. Ada satu kasus dia pernah membantu 2 orang turis, yang mana 2 turis ini adalah mantan polisi Perancis yang bernama Yannick dan Jacques. Mereka berdua telah kehilangan paspor dan mencari jalan keluar melalui si Sobhraj ini. Tentu saja si Sobhraj ini bisa memulihkan paspor mereka yang hilang, yang sebenarnya telah dicuri oleh si Sobhraj sendiri. Sobhraj bergabung dengan seorang pemuda India yang bernama Ajay Chowdhury. Ajay Chowdhury ini menjadi orang keduanya si Sobhraj. Sobhraj dan Chowdhury melakukan pembunuhan pertama mereka pada tahun 1975. Sebagian besar korban telah menghabiskan beberapa waktu dengan si Sobhraj dan Chowdhury ini sebelum kematian mereka. Menurut penyelidik, para korban direkrut oleh Sobhraj dan Chowdhury untuk bergabung dalam kejahatan mereka berdua. Sobhraj mengklaim bahwa sebagian besar pembunuhannya adalah akibat overdosis obat temazepam dan heroin yang tidak disengaja. Korban pertamanya adalah seorang wanita muda dari Seattle, USA, Amerika Serikat, Teresa Knowlton. Dia ditemukan tenggelam di kolam pasang surut di Teluk, Thailand dengan mengenakan bikini bermotif bunga-bunga. Bukti forensik membuktikan bahwa tenggelamnya si Teresa ini awalnya diyakini sebagai kecelakaan renang, namun itu adalah pembunuhan yang dilakukan Sobhraj dengan dalih overdosis temazepam dan heroin. Korban berikutnya adalah seorang pemuda Yahudi Sephardic Turki nomaden yang tubuhnya ditemukan terbakar di jalan menuju resort Pattaya, Thailand. Yang dimana di situ adalah tempat tinggal Sobhraj dan klan atau pengikutnya yang sedang bertumbuh. Korban selanjutnya adalah 2 pelajar Belanda, Henk Bintanja, 29 tahun, dan tunangannya Cornelia Hemker, 25 tahun. Mereka diundang oleh Sobhraj ke Thailand setelah mereka sempat bertemu di Hong Kong. Seperti banyak korban lainnya, mereka diracuni oleh Sobhraj dan dirawat hingga mereka sehat kembali untuk mendapatkan kepatuhan mereka saat mereka pulih. Artinya gini, 2 orang pelajar ini sengaja diracuni oleh si Sobhraj, di mana si Sobhraj ini punya penangkal dari racun tersebut. Jadi nanti kalau dia udah sembuh, dia bakal jadi pengikutnya si Sobhraj. Di Thailand, Sobhraj dikunjungi oleh Carmine Karo, pacar korban sebelumnya yang bernama Hakim. Yang kabar terakhirnya, Hakim ini ada di tempat perkumpulan si Sobhraj.
Lalu si Carmen Caro ini datang untuk menyelidiki pacarnya yang hilang. Lantas khawatir kejahatannya terekspos, Sobraz dan Chowdhury ini dengan cepat mendesak Bintanja dan Hemker keluar dari perkumpulannya tersebut. Selang beberapa waktu kemudian, dua pelajar tadi, si Bintanja dan Hemker ini, dibunuh dan dibakar. Mayatnya ditemukan pada tanggal 16 Desember 1975. Setelah itu, Carmen Caro ditemukan tewas dan tenggelam mengenakan pakaian renang dengan gaya yang mirip dengan korban Sobraz pertama, yaitu Teresa Knowlton. Meskipun pembunuhan kedua wanita tersebut tidak dihubungkan oleh penyelidik saat itu, mereka kemudian memberi si Sobraz ini dengan julukan pembunuh bikini. Pada tanggal 18 Desember 1975, jenazah Bintanja dan Hemker diidentifikasi. Dengan cepat, si Sobraz dan si Mari, si pengikut setianya, kabur ke Nepal menggunakan paspor dari pasangan Bintanja dan Hemker ini. Setelah tiba di Nepal pada tanggal 21 dan 22 Desember 1975, di Nepal, Sobraz sempat membunuh Lauren Carriere, 26 tahun, dari Kanada, dan Connie Jo Bronches, 29 tahun, dari Amerika Serikat. Dua korban tersebut telah diidentifikasi oleh beberapa sumber sebagai Ladi Dupar dan Annabella Tremont. Tidak ada fakta secara rinci apa yang dimaksud dengan Ladi Dupar dan Annabella Tremont ini. Kalau ada yang tahu, silakan komentar di bawah. Setelah pembunuhan tersebut, si Sobraz ini menjadi buron di negara Nepal. Selang beberapa waktu kemudian, Sobraz dan Mari kembali ke Thailand bersama 3 rekan barunya dari Prancis. Sobraz dan Mari menggunakan paspor baru mereka dari korban terbaru yang mereka bunuh di Nepal tersebut, yaitu si Lauren Carriere dan Connie Bronches, sebelum jenazah mereka dapat diidentifikasi. Sekembalinya ke Thailand, Sobraz menemukan bahwa ketiga rekan baru yang dia bawa dari Prancis itu mulai mencurigai si Sobraz ini telah melakukan pembunuhan berantai. Setelah mereka menemukan dan melihat dokumen milik para korban pembunuhan di tempat Sobraz. Kemudian mantan rekan Sobraz, Ajay Chowdhury ini melarikan diri ke Prancis setelah memberitahu otoritas setempat tentang sepak terjangnya si Sobraz ini di Thailand. Akhirnya Sobraz dapat ditangkap di India, lalu dihukum dan dipenjara dari tahun 1976 hingga 1997. Setelah dibebaskan di tahun 1997, dia kembali lagi ke Prancis. Lalu pada tahun 2003, Sobraz pergi ke Nepal, di mana dia telah menjadi buron di sana. Akhirnya dia ditangkap di Nepal, diadili, dan dijatuhi hukuman seumur hidup atas kasus pembunuhan Connie Jo Bronches dan Lauren Carriere pada tahun 1975. Sebenarnya dia menjadi buron di Nepal bukan hanya satu kasus pembunuhan aja. Masih banyak kasus pembunuhan yang dia lakukan di Nepal, makanya Mahkamah Agung Nepal memutuskan untuk memberikan hukuman seumur hidup kepada si Sobraz ini. Lalu pada tanggal 21 Desember tahun 2022, tahun lalu, Mahkamah Agung Nepal memerintahkan pembebasannya dari penjara karena usianya yang sudah menginjak 77 tahun. Setelah ia menjalani hukuman penjara selama 19 tahun di Nepal, akhirnya pada tanggal 23 Desember 2022, dia dibebaskan dan dideportasi ke Prancis, negara asalnya. Yang kedua, Richard Ramirez alias si penguntit malam. Dijuluki penguntit malam, Richard Ramirez adalah seorang pembunuh berantai Amerika Serikat yang menewaskan sedikitnya 14 orang di era 80-an. Dilansir biografi, Ramirez tak hanya membunuh, tapi memperkosa serta menyiksa setidaknya belasan korban lainnya. Masa remaja Ramirez sangat mempengaruhi aksinya. Saat itu Miguel, sepupunya yang lebih tua, yang baru saja kembali dari Perang Vietnam, memberitahu Ramirez tentang penyiksaan dan mutilasi yang dia lakukan pada beberapa wanita di Vietnam. Pada usia 13 tahun, Ramirez menyaksikan sepupunya Miguel membunuh istrinya sendiri. Ramirez sempat putus sekolah di kelas 9. Dia ditangkap untuk pertama kalinya pada tahun 1977 karena memiliki marijuana. Setelah keluar dari penjara, dia pindah ke California, berkembang menjadi kecanduan kokain, perampokan, dan menumbuhkan minat pada aliran satanisme. Pada tahun 1981, dia ditangkap kedua kalinya di daerah Los Angeles karena pencurian mobil. Lanjut pada tahun 1984, pencurian berubah menjadi kekerasan. Pembunuhan pertama Ramirez terjadi pada tanggal 28 Juni 1984. Korban pertamanya adalah Jenny Vinco, 79 tahun, yang diserang secara brutal, ditikam, dan dibunuh di rumahnya sendiri. Yang terjadi selanjutnya adalah pembunuhan brutal, pemerkosaan, dan perampokan yang meninggalkan puluhan korban di belakangnya. Ramirez terus menyerang hampir selama 9 bulan kemudian. Pada tanggal 17 Maret 1985, dia menyerang Maria Hernandez, namun dia berhasil melarikan diri. Kemudian Ramirez membunuh teman sekamarnya, Dale Okazaki. Tidak puas dengan serangan ini, dia juga menembak dan membunuh Tsai Lian Yu pada malam yang sama. Mereka bertiga tinggal di apartemen yang sama. Kasus ini memicu kegilaan media yang membuat Ramirez dijuluki penyusup lembah oleh Perez.
10 hari kemudian, pada tanggal 27 Maret 1985 pada jam 2 pagi, Ramirez memasuki sebuah rumah yang pernah dirampoknya setahun lalu yang terletak di daerah Whittier, California, Amerika Serikat. Ramirez membunuh seorang pria yang bernama Vincent Charles Zazzara yang berumur 64 tahun ketika dia sedang tertidur. Ramirez menembak bagian kepalanya dengan menggunakan pistol yang sama yang dia gunakan untuk membunuh korban-korban sebelumnya. Istri Vincent yang bernama Maxine Lavenia Zazzara yang berumur 44 tahun terbangun karena dia mendengar suara tembakan tersebut. Ramirez kemudian memukulnya dan mengikat tangannya sambil memintanya untuk menunjukkan di mana letak barang-barang berharga mereka. Ketika Ramirez sedang melakukan pencarian barang-barang berharga mereka, Maxine berhasil melepaskan ikatannya dan mengambil senapan yang diletakkan di bawah ranjang. Namun sayang, Ramirez dengan cepat meraih senapan yang ada di tangan Maxine ini dan menembaknya sebanyak 3 kali. Dan Maxine pun tidak berdaya. Setelah Maxine tak berdaya, lalu Ramirez mengambil pisau besar dari dapur, kemudian memutilasi tubuh Maxine, mencukil matanya dan memasukkannya ke dalam kotak perhiasan, serta menyimpannya di apartemen Ramirez sebagai bentuk souvenir. Anjay, psikopat banget nih orang. Mayat Vincent dan Maxine ditemukan oleh anak laki-laki mereka yang bernama Peter. Ramirez sempat meninggalkan jejak sepatunya di hamparan bunga, dan hal tersebut dijadikan bukti oleh polisi yang mereka dapatkan saat itu. Serta peluru yang ditemukan di tempat kejadian cocok dengan peluru yang ditemukan pada beberapa pembunuhan sebelumnya. Oleh karena itu, polisi menetapkan bahwa seorang pembunuh berantai sedang menjadi buronan polisi. Selama beberapa bulan berikutnya, tingkat pembunuhannya semakin meningkat, merenggut selusin korban lainnya dalam hiruk-pikuk perampokan, penyerangan, dan kekerasan brutal, lengkap dengan ritual setannya. Departemen Kepolisian Los Angeles menanggapi hal ini dengan membentuk satuan tim khusus dengan FBI turun untuk membantu. Akhirnya pada tanggal 31 Agustus 1985, Richard Ramirez berhasil ditangkap setelah dia dipukuli habis-habisan oleh penduduk Los Angeles Timur saat dia mencoba membajak mobil. Richard Ramirez dijatuhi hukuman mati pada akhir persidangannya tahun 1989. Dia menghabiskan sisa hari-harinya di penjara San Quentin. Yang ketiga, Theodore Robert Bundy atau Ted Bundy, pembunuh berantai unik yang belajar psikologi. Ted Bundy adalah salah satu pembunuh berantai paling unik di dunia. Ia dinyatakan sebagai seorang psikopat, tetapi ia juga pernah belajar psikologi dan juga pernah menjadi mahasiswa teladan. Dikutip dari Murderpedia pada hari Jumat, tanggal 26 November tahun 2021, pada tahun 1965, Ted Bundy lulus dari Woodrow Wilson High. Ia mendapat beasiswa untuk berkuliah di University of Puget Sound. Ia mengambil kursus psikologi dan studi oriental. Setelah 2 semester di Universitas of Puget Sound, ia memutuskan untuk pindah ke Universitas Washington di Seattle, Amerika Serikat. Sebagai bagian dari program studinya di bidang psikologi, ia kemudian bekerja sebagai sukarelawan shift malam di Suicide Hotline Seattle, Amerika Serikat, yaitu pusat pelayanan pencegahan bunuh diri yang melayani wilayah metropolitan dan pinggiran kota Seattle, USA, Amerika Serikat. Di sana ia bertemu dan bekerja bersama mantan polisi wanita Seattle dan penulis artikel kriminal Unruly, yang kemudian menulis biografi tentang Ted Bundy dan kejahatannya dalam buku berjudul The Stranger Beside Me. Ted Bundy menjadi siswa teladan dan disukai oleh para profesornya. Ted Bundy lulus pada tahun 1972 dari Universitas Washington dengan gelar di bidang psikologi. Anjay, keren banget nih orang. Pada musim gugur tahun 1973, Ted Bundy mendaftar di Sekolah Hukum Universitas Utah, Amerika Serikat, tetapi dia memperoleh hasil yang buruk di universitas tersebut. Hal ini membuat dia mulai sering bolos sekolah, dan pada musim semi tahun 1974, akhirnya dia memutuskan untuk putus sekolah dari Universitas Utah tersebut. Perubahan pada diri Ted Bundy terjadi setelah ia putus dengan salah seorang pacarnya di tahun 1974. Dari sini sosok Ted Bundy yang sebenarnya pun terungkap. Ia menjadi seorang pembunuh berantai. Tahun 1975, Ted Bundy ditangkap dan dipenjara di Utah, Amerika Serikat karena kasus penculikan dan percobaan penyerangan. Kemudian dia menjadi tersangka pembunuhan yang tak terpecahkan hingga mengungkap pembunuhan berantainya di beberapa negara bagian. Tak jelas berapa jumlah korbannya, namun yang paling umum dan ia akui ada 35 wanita yang dia bunuh. Bukan hanya membunuh, dia juga memperkosa korban, bahkan saat sudah menjadi mayat. Atas perbuatannya tersebut, Ted Bundy dihukum mati lewat eksekusi di kursi listrik. Yang keempat, Paul John Knowles, pembunuh Casanova. John Knowles atau dikenal sebagai Casanova Killer adalah seorang pembunuh berantai asal Amerika Serikat.
Menurut polisi, ia bertanggung jawab atas kematian 20 orang pada tahun 1974. Sedangkan dari pengakuan Knowles, ia telah membunuh 35 orang. Knowles lahir di Orlando, Florida, Amerika Serikat. Ayahnya menitipkan Knowles untuk tinggal di panti asuhan akibat ia pernah melakukan kejahatan kecil. Knowles sendiri pertama kali dipenjara pada usia 19 tahun. Dan pada tahun-tahun berikutnya, dia menghabiskan lebih banyak waktu di penjara. Pada awal 1974, Knowles menjalani hukuman di penjara Rayford di Florida, Amerika Serikat. Tidak ada referensi yang detail tentang kejahatan apa yang dilakukan di penjara Rayford di Florida ini. Setelah keluar penjara, Knowles melamar seorang wanita bernama Angela Kovic. Angela Kovic berkontribusi untuk membebaskan Knowles dari penjara dengan membayar penasihat hukum untuk Knowles. Akan tetapi, Angela Kovic tidak jadi menikah dengan Knowles. Orang peramal memperingatkannya bahwa pria yang baru masuk di hidupnya adalah orang yang berbahaya. Walaupun belum terverifikasi, Knowles mengaku ia telah membunuh 3 orang di sepanjang jalan San Francisco setelah Kovic memutuskan hubungan mereka. Dalam kondisi yang galau, Knowles kembali ke Jacksonville, Florida, Amerika Serikat. Dia ditangkap lagi setelah menikam seorang bartender dalam sebuah perkelahian. Pada tanggal 26 Juli 1974, saat dia di dalam penjara, dia berhasil mengambil kunci sel penahanannya dan melarikan diri. Pelariannya tersebut menjadi pembuka aksi pembunuhan berantai. Pembunuhan pertama dilakukan di Jacksonville, Florida, Amerika Serikat. Ia masuk ke dalam rumah seorang pria bernama Alice Curtis, 65 tahun. Dia menggeledah rumah dan mencuri mobilnya. Curtis tewas setelah tersedak sampai mati karena sumbatan yang dilakukan Knowles di mulutnya. Saat akan kabur, Knowles bertemu dengan 2 orang anak kecil bernama Lillian, 11 tahun, dan Millette Anderson. Takut aksinya ketahuan, Knowles membunuh kedua anak tersebut dan menguburkan di rawa terdekat. Pada tanggal 2 Agustus 1974, Knowles bertemu dengan Mayori Howie, 49 tahun, di Atlantic Beach, Florida, Amerika Serikat. Saat si Knowles berkunjung ke rumahnya, dia mencekik Howie hingga tewas dan mencuri televisi milik Howie. Lantas pada tanggal 23 Agustus 1974, Knowles muncul di Musella, Georgia, Amerika Serikat. Dan mereka masuk ke rumah Kathy Sue Pierce yang ada di sana bersama putranya yang berusia 3 tahun. Knowles mencekik Kathy ini hingga tewas dan pergi meninggalkan anaknya yang berusia 3 tahun itu secara fisik dan tidak terluka. Lalu pada tanggal 3 September 1974, Knowles melakukan perjalanan dari Florida menuju Ohio, Amerika Serikat. Di sana, ia bertemu dengan seorang sales bernama William Bates. Dan langsung saja dia membunuhnya di dekat sebuah bar. Anjay, nggak ada kerjaan banget nih orang. Polisi menemukan sebuah mobil terlantar yang kemudian dilacak mobil itu adalah milik Alice Curtis, korban pertama yang dibunuh oleh Knowles. Pada bulan Oktober 1974, polisi menemukan William Bates dalam keadaan telanjang. Dia telah dicekik dan dibuang ke hutan. Polisi menyimpulkan bahwa Knowles mencuri mobil Bates dan melanjutkan perjalanan menuju Nevada, Amerika Serikat. Pada tanggal 18 September 1974, dia bertemu dengan 2 orang pekemah tua, Emmett dan Louis Johnson. Dan dia pun mengikat kedua orang ini dan menembaknya. Anjay, syarat banget. Lalu pada tanggal 21 September 1974, pembunuhan besar-besaran Knowles berlanjut. Kali ini di Seguin, Texas, Amerika Serikat. Di sana dia bertemu dengan seorang pengendara sepeda motor bernama Carlin Hicks. Knowles mencekiknya dan memperkosanya hingga tewas. Tubuhnya ditemukan 4 hari kemudian oleh polisi. Seminggu kemudian, Knowles sampai di Birmingham, Alabama, Amerika Serikat, dan membunuh seorang pria swajah bernama Ann Dawson. Setelah dibunuh, tubuh Ann Dawson ini dibuang ke sungai Mississippi, Amerika Serikat. Lalu pada bulan Oktober hingga November 1974, Knowles membunuh beberapa korbannya dan memperkosa wanita di Connecticut, Virginia, Florida, Georgia, hingga Atlanta, Amerika Serikat. Pada tanggal 16 November 1974 di pagi hari, pasukan patroli jalan raya Florida, Charles Eugene Campbell, mengenali mobil curian di dekat Perry, Florida, Amerika Serikat, dan berusaha melakukan penangkapan. Tetapi setelah dia menepi, Knowles berhasil merebut pistol petugas itu darinya sambil menyenderah si Eugene Campbell ini. Ia pergi dengan mobil patroli kemudian menggunakan sirene untuk menghentikan pengendara lain, si James dan Meyer. Dan Knowles membuang mobil patroli tersebut dan melanjutkan perjalanan dengan mobil yang tidak terlalu mencolok dari si James dan Meyer ini. Knowles membawa kedua pria itu ke daerah terpencil di hutan Pulaski County, Georgia, Amerika Serikat, dan memborgol mereka ke pohon, kemudian menembak kepala mereka masing-masing dari jarak dekat. Beberapa saat kemudian, Knowles kembali kabur dan terlibat pengejaran mobil dengan wakil sheriff Charles Hancock. Knowles melarikan diri dari kendaraan dengan berjalan kaki dan melepaskan tembakan ke arah petugas yang mengejar. Kaki Knowles ditembak saat melarikan diri dari petugas. Seorang petugas Cherokee terluka ketika mobil curian Knowles
menabrak mobil patrolinya. Sebuah jejak kacau terjadi. Akhirnya Knowles dikejar oleh beberapa anjing pelacak. Petugas penegak hukum dari beberapa lembaga dan helikopter pun ikut mengejarnya. Knowles akhirnya terpojok keesokan harinya pada tanggal 17 November 1947 oleh mantan veteran perang Vietnam berusia 27 tahun dari pekerja pemeliharaan rumah sakit, David Clark. Peran David Clark sangat penting karena Knowles terpojok saat berada di wilayah teritori Pulaski County, di mana polisi tidak bisa lagi untuk memburunya terkait zona yurisdiksi. Setelah ditahan, Knowles mengaku bertanggung jawab atas 35 pembunuhan. Tetapi hanya 20 orang yang berhasil dibuktikan oleh polisi. Pada tanggal 18 Desember 1974, Sheriff Earl Lee dan Agent Ronnie Angel dari Biro Investigasi Georgia, Amerika Serikat, sedang melakukan perjalanan ke Interstate 20 dengan Knowles yang diborgol di kursi belakang. Akan tetapi, Knowles berhasil mengambil pistol Agent Lee dari sarungnya. Sheriff Lee bertarung sengit dengan Knowles, dan di saat bersamaan, Sheriff Lee sedang berjuang untuk mengendalikan kendaraannya. Sheriff Ronnie Angel yang duduk di sebelah Sheriff Lee akhirnya memutuskan untuk melepaskan 3 tembakan ke dada Knowles dan membunuhnya seketika. Anjay, ini ceritanya Knowles ini mirip kayak film-film di Hollywood gitu gak sih? Serem banget. Next, yang kelima adalah Jeffrey Dahmer alias Milwaukee Cannibal. Bernama lengkap Jeffrey Lionel Dahmer. Ia dikenal sebagai pembunuh berantai dan pelaku pelecehan seksual. Lahir pada tanggal 21 Mei 1960 dari pasangan Lionel dan Joyce Dahmer. Bapaknya Dahmer ini merupakan ahli penelitian kimia, sementara Joyce ibunya adalah pelatih mesin teletype. Berdasarkan sejumlah sumber dan pemberitaan, Dahmer ketika masih kecil dikenal sebagai anak yang begitu ceria dan penuh energi. Namun, semua itu berubah setelah menjalani operasi double hernia. Kemudian, dia merasa diabaikan oleh orang tuanya. Keluarganya yang kerap berpindah-pindah rumah hingga kelahiran sang adik juga disebut mempengaruhi sifat Dahmer ini. Sejak usia dini, Dahmer sudah sangat tertarik dengan hewan-hewan mati. Semua ini bermula ketika ia menyaksikan sang ayah mengeluarkan tulang dari bangkai hewan-hewan. Menurut sang ayah, Dahmer tertarik dengan suara yang dikeluarkan dari tulang-tulang tersebut. Ketika remaja, Dahmer tumbuh sebagai penyendiri. Menurut tulisan biografi, Dahmer mengaku minat atas nekrofilia serta hasrat membunuh muncul saat ia berusia 14 tahun. Nekrofilia adalah merupakan penyakit kelainan yang berupa ketertarikan secara seksual untuk menyetubuhi mayat. Pada usia itu pula, Dahmer mulai terbiasa minum bir dan alkohol lainnya pada siang hari. Bahkan, ia diam-diam membawa minuman keras ke sekolah dengan menyembunyikannya di dalam jaket. Pembunuhan pertama Dahmer terjadi pada tahun 1978 di Ohio, Amerika Serikat. Korban pertama Dahmer adalah laki-laki berusia 18 tahun yang ia bawa ke rumah orang tuanya di Ohio. Laki-laki itu dicekik dan dipukul dengan barbel sebelum dimutilasi dan dimasukkan ke dalam kantong sampah. Saya selalu tahu itu salah. Pembunuhan pertama tidak direncanakan, kata Dahmer. Saat itu saya baru kembali dari pusat perbelanjaan dan berfantasi mengambil penumpang dan membawanya ke rumah untuk mendominasi dan memegang kendali penuh atas dirinya. Setelah itu Dahmer tidak membunuh lagi selama bertahun-tahun. Dalam periode itu, ia keluar dari Ohio State University dan masuk militer pada akhir Desember 1978 atas paksaan sang ayah. Dahmer kemudian ditempatkan di Jerman. Ia juga bergabung dalam militer hanya dalam waktu singkat. Dia diberhentikan dari militer karena masalah sering minum alkohol yang berlebihan. Selama 9 tahun tak membunuh, Dahmer mengaku tak punya kesempatan untuk melakukan kejahatan itu. Pada September 1981, setelah keluar dari militer, Dahmer kembali ke Ohio bersama kedua orang tuanya. Ia sempat ditangkap karena mabuk-mabukan dan melakukan kekacauan yang membuatnya didenda dan dihukum penjara. Namun, hukuman itu ditangguhkan. Dahmer kemudian dikirim ke rumah neneknya di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Orang tua Dahmer berharap sang nenek dapat mengubah kebiasaan minum-minum alkoholnya. Namun justru sebaliknya. Permasalahan makin terjadi setelah ia bersama neneknya di sana. Pada tahun 1982, Dahmer ditangkap dan didenda karena pamer aurat di Wisconsin State Park. Agustus 1986, ia ditangkap lagi karena masturbasi di depan umum. Atas kasus tersebut, dia dihukum 1 tahun penjara atas percobaan konseling. Lalu pada September 1987 atau 9 tahun setelah kejahatan pertama, Dahmer membunuh korban kedua. Kali ini korbannya adalah laki-laki berusia 24 tahun yang dibawa ke kamar hotel. Kepada polisi ia mengaku hanya ingat membius korbannya tanpa membunuh. Padahal Dahmer sebenarnya membawa korban dari hotel ke Rubanah, rumah neneknya. Di sana korban dibunuh, dimutilasi dan mayatnya dibuang ke tempat sampah kecuali bagian kepala.
Pada Oktober 1987, Dahmer kembali berulah dengan korban laki-laki berusia 14 tahun. Ia menjerat korban dengan iming-iming duit, kemudian membius dan menghabisinya seperti korban kedua. Korban keempat, Dahmer, pada Maret 1988 pun bernasib serupa. Dia memutilasi lagi korbannya. Namun kala itu berbagai media melaporkan Dahmer melakukan hubungan seks dengan mayat korban sebelum dimutilasinya. Hingga pada suatu hari, Dahmer diusir sang nenek karena kerap membawa laki-laki ke rumahnya pada larut malam. Sang nenek juga mengeluh mencium bau busuk dari ruang bawah tanah. Setelah itu Dahmer tinggal di apartemen satu kamar dan berupaya beraksi lagi pada September 1988. Namun berujung ia ditangkap atas tuduhan pelecehan seksual terhadap anak berusia 13 tahun. Sang korban kala itu dibius dan dianiaya, namun anak itu berhasil melarikan diri dan melapor kepada polisi. Dahmer sempat dipenjara 1 pekan, namun dibebaskan lagi dengan jaminan. Mulai tahun 1989, Jeffrey Dahmer seolah tak terhentikan. Ia membunuh korban kelima hingga ke-17 dalam rentang 2 tahun sebelum menjalani persidangan. Pada tahun itu, Jeffrey Dahmer mulai menyimpan anggota tubuh sang korban, seperti kepala dan alat kelamin korban kelimanya ditaruh di sebuah kotak kayu. Pada 1989, Dahmer sempat dipenjara 1 tahun dengan 5 tahun masa percobaan atas kasus penyerangan seksual tingkat 2. Namun ia bebas 2 bulan lebih awal. Selepas dari penjara, Dahmer membunuh orang lagi. Korban ke-6 kali ini dipoto pakai Polaroid. Tengkorak kepala korban juga disimpan bersama dengan korban kelima, sedangkan badannya direbus dan dilarutkan dalam asam. Anjay. Usai kejahatan itu, tetangga apartemennya mengeluhkan aroma tak sedap dari unit Dahmer. Namun Dahmer beralih dengan kulkasnya yang rusak. Pada bulan Juni 1990, Dahmer kembali membunuh dan korban ke-7 itu sempat disimpan dalam freezer sebelum dibuang. Lalu pada September 1990, Dahmer kemudian membunuh 2 orang lainnya. Kepala korban ke-8 ia hias dan pajang di apartemennya. Tak hanya itu, bagian tubuhnya juga disimpan untuk ia makan. Anjing. Sedangkan korban ke-9 seutuhnya ia buang dengan alasan tak tertarik sama sekali dengan korbannya. Pada 1991, ia kembali membunuh dan memakan tubuh korban ke-10-nya. Dahmer mengaku memakan tubuh korban membuat dirinya merasa korban itu menjadi bagian dari dirinya. Setelah itu Dahmer mencoba cara baru dalam menyiksa korban ke-11 hingga korban ke-13. Tidak ada sumber yang menjelaskan apa cara baru yang dia pakai. Namun Dahmer memutuskan memilih kembali ke cara lama ketika membunuh korban ke-14 hingga ke-17. Ia juga menyimpan kepala dan organ tubuh korban-korban lainnya dalam freezer. Aksi pembunuhan oleh Dahmer pun terhenti ketika ia hendak melakukan modus serupa kepada Tracy Edwards. Edwards yang berusia 32 tahun sepakat menemani Dahmer di apartemen. Namun ketika masuk apartemen, Edwards mencium bau tak sedap dari tumpukan box hidroklorik asid. Dahmer yang mencium kecurigaan Edwards langsung berusaha memborgol dia untuk diambil foto telanjangnya. Namun Edwards berhasil melarikan diri dengan memukul wajah Dahmer. Dan di luar apartemen dia bertemu dengan mobil polisi dan melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Polisi kemudian menyambangi dan memeriksa apartemen Dahmer dan menemukan banyak foto Polaroid bergambar mayat. Polisi berhasil menggagalkan pelarian diri Dahmer. Saat penggeledahan, polisi menemukan 4 kepala di rak paling bawah, kemudian 4 kepala di dapur, 2 hati manusia di dalam lemari es, 7 tengkorak di kamar tidur, dan tubuh manusia di lemari es. Tak hanya itu, polisi juga menemukan organ seksual yang diawetkan, 2 kerangka utuh, potongan tangan, dan 3 batang tubuh lainnya terendam dalam asam. Dalam pemeriksaan, Dahmer mengaku penjara adalah tempat terbaik untuk dirinya. Dia mengaku akan kembali ke cara hidup yang sama dan melakukan hal yang sama apabila dibebaskan dari penjara. Pada bulan Februari 1992, ia dijatuhi 15 hukuman seumur hidup berturut-turut. Hukuman ke-16 dijatuhkan pada Mei 1992 terkait pembunuhan pada tahun 1978. Namun Dahmer hanya bertahan di penjara selama 2 tahun hingga akhirnya dibunuh oleh sesama narapidana di penjara Wisconsin pada 1994. Anjir, branding banget gue nyeritainnya. Oke, sekian dulu video dari gue. Kalau lo suka dengan cerita ini silahkan like, dan juga kalau lo suka dengan channel ini silahkan subscribe, like, dan klik notifikasinya agar lo tahu cerita apa lagi yang akan gue spill di next video. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.